Halo semuanya, jadi balik lagi dan untuk sekarang ini kita mau ngebahas materi yang 8, materi ke-8 yaitu Publish and Share in Power BI. Nah, untuk materinya ini sebenarnya masih berkaitan sama Power BI Service gitu. Jadi kita masih ngebahas apa aja yang ada di Power BI Service, terus explore juga. Tapi nanti juga bakalan ada diselingin mengenai Power BI Mobile di dalam materi ini gitu. Jadi sekarang kita mulai aja materi yang nomor 1 ini Introduction to Content Pack Security and Groups. Nah, ini tadi udah saya klik, jadi tinggal kita lihat di sini. Nah, untuk di materi yang ke-8 ini nanti kurang lebih kita bakalan ngebahas tentang publish reports, terus print and export reports, build apps, terus integrate with OneDrive, sama yang terakhir adalah publish to web. Terus selanjutnya, jadi di Power BI itu ada beberapa cara yang bisa kita gunain kalau kita itu mau share report atau visualisasi yang udah kita buat. Yang pertama, yang pastinya kalian udah tahu juga caranya, yaitu publish your report from Power BI Desktop to the Power BI Service. Jadinya kita mau publish dari Power BI Desktop ke Power BI Service. Ini nanti juga bakalan dibahas lagi. Terus yang kedua adalah create apps. Jadi apps itu sebenarnya kayak semacam paket lengkap. Jadi yang nanti di-share itu adalah dashboard-nya, terus habis itu report sama dataset-nya juga. Jadi ketiga hal itu semuanya langsung gitu di-share dalam satu package gitu, itu namanya apps. Terus kalau misalkan groups, jadi groups itu kalau di Power BI itu namanya sama aja kayak workspace. Dan isinya juga sama, dan fungsinya juga sama, kurang lebih kayak grup pada umumnya, yaitu kayak isinya itu orang-orang yang punya akses ke dashboard kita, terus ke report kita, sama ke dataset kita gitu. Terus yang selanjutnya itu yang terakhir adalah publish to web. Nah, ini tuh maksudnya si reportnya itu nanti bakalan kita publish, cuma dalam bentuk web gitu dia, dan nanti kita share-nya itu, yang di-share itu adalah link-nya gitu. Makanya dia publish to web. Nah, terus untuk materi yang sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu Publish Power BI Desktop Reports. Ini juga tadi udah saya klik, jadi tinggal dibuka. Nah, untuk yang Publish Reports dari Power BI Desktop ke Power BI Service itu kurang lebih udah kalian pelajarin. Nah, di sini saya juga udah punya screenshot-nya. Gini, jadi kurang lebih caranya kayak gini. Nah, karena di sini kita cuma mau ngeulang lagi aja materi yang udah pernah kita bahas sebelumnya untuk nge-publish reports ini. Jadi, ini tuh saya udah bikin reportnya. Nah, kenapa nggak saya buka langsung di sekarang? Karena kalau saya buka Power BI, nanti jadi lemot banget gitu laptopnya. Makanya saya pakai screenshot aja, dan ini screenshot dari step by step-nya. Nah, untuk yang ini tuh reportnya itu saya pakai data yang financial sample. Kalian bisa nemuin datanya itu di Teams ada. Itu harusnya sih kalian udah pada download ya. Jadi nama datanya itu financial sample. Terus habis itu saya bikin visualisasi simple aja. Jadi dari pie chart di values-nya diisi sales, terus di longitude kalau nggak salah, atau legend-nya diisi segmen. Terus habis itu sama yang bubble map. Ini bisa kalian lihat ya, pie chart yang ini, terus habis itu bubble map yang ini. Terus kalau yang bubble map-nya itu location-nya saya isi country, terus habis itu di bagian size-nya saya isi profit. Makanya di sini tulisannya profit by country. Nah, kalau misalkan kita udah bikin nih reportnya, terus habis itu kita nge-publish-nya itu dengan cara klik publish yang di sini. Terus kalau misalkan udah kita klik yang ini, terus nanti dia bakalan muncul kayak gini. Jadi kayak kita mau save dulu nggak report kita gitu. Nah, pasti kita bakalan klik yang save kan. Kalau misalkan udah kita klik save, nanti dia itu langsung, sebentar. Nah, kalau misalkan kita misalkan udah klik save, nanti dia itu langsung bakal ngarahin kalian itu ke bagian file explorer kalian. Terus kayak nanti kalian save aja biasa. Jadi kalian save di mana gitu. Terus habis itu kalian namain ini reportnya apa. Kalau misalkan saya
udah saya namain financial report gitu. Terus setelah udah di-save, nanti dia itu langsung muncul dialog box kayak gini lagi, dan di sini ada select destination, jadi di mana kalian mau nge-publish si report kalian. Jadi ada my workspace, terus udah gitu kan karena kita itu kan jatuhnya itu satu organisasi ya, jadi kayak organisasi TSM gitu. Makanya di sini tuh ada nama-nama kelas saya, dan ini karena saya itu pakai akun mahasiswa saya, makanya di sini ada nama-nama kelas mata kuliah gitu. Nah, untuk yang sekarang ini saya publish-nya itu ke my workspace aja. Terus kalau udah tinggal klik yang select, terus nanti dia bakalan nge-publish. Nah, kalau misalkan nge-publish nanti dia itu sebenarnya tampilannya itu bakal kayak gini. Cuma kenapa yang saya kayak gini? Karena sebelumnya itu saya udah nge-publish laporan ini ke Power BI service saya. Jadi kalau misalkan kita udah nge-publish laporan sebelumnya gitu, terus kalau misalkan kita bikin kalau misalkan kita merubah laporan gitu, terus kalau misalkan kita mau nge-refresh laporannya secara manual, reportnya secara manual, jadi kita kayak publish ulang gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita publish ulang, muncul dialog box kayak gini. Nah, kalau misalkan muncul dialog box kayak gini, ini tinggal klik yang replace aja gitu. Jadi nanti reportnya itu kayak otomatis ganti gitu sama yang lebih baru. Nah, setelah itu nanti dia bakal muncul dialog box kayak gini. Jadi dia publishing to Power BI service. Dan kalau misalkan udah, nanti dia muncul tulisan kayak gini. Dia bilang sukses. Terus kalian bisa langsung klik open financial report ini di Power BI service kalian. Gitu. Ini kalau misalkan kalian klik, nanti langsung nge-link ke ke Power BI service yang ada di web. Nah, kalau misalkan sekarang kita buka aja manual. Kita buka manual di Power BI service-nya. Jadi, ini tampilan Power BI service-nya. Oh iya, sebelum kalian nge-publish, jadi kalian itu harus make sure dulu kalau misalkan akun di Power BI desktop kalian sama akun di Power BI service kalian itu adalah akun yang sama gitu. Jadinya pas nanti kalian publish terus buka di Power BI service itu nanti sinkron gitu loh, data yang kalian publish itu ada gitu. Terus kalau misalkan kalian belum login itu juga nggak bisa publish. Jadi kalau mau publish kalian harus login dulu. Terus untuk ngelihat reportnya itu ada di mana? Jadi report itu ada di My Workspace. Jadi kita ke My Workspace, terus habis itu ke bagian, nanti langsung diarahin ke sini. Nah, di sini itu kan seperti yang kita tahu ya, isinya data-data gini, data-data kita, terus lihat dari type-nya. Nah, untuk report yang barusan saya publish, yang tadi saya publish itu ada kan namanya financial report. Nah, yang ke publish itu adalah si dataset-nya, si Excel-nya, ini juga ke publish ke Power BI Service-nya, sama si report-nya. Nah, untuk report-nya, ini tinggal kita klik, terus habis itu nanti muncul deh tampilannya sama kayak yang ada di Power BI Service-nya. Ini kan tampilannya kurang lebih. Jadi sales by segment sama profit by country gitu. Nah, kayak gini. Terus selanjutnya si Power BI. Nah, selanjutnya itu untuk kita bikin dashboardnya itu juga caranya masih sama. Jadi tinggal kita pin aja nih visualisasinya. Kita pin. Mana ya? Aku nggak muncul. Nah, kalau misalkan udah kita pin, terus habis itu di sini ada tulisan pin to dashboard gitu kan. Terus habis itu tinggal kita pilih kita mau taruh di mana. Kalau misalkan mau saya taruh di ini human resource sample gitu. Ini. Saya bisa terserah kalian sih kalau misalkan kalian mau bikin new dashboard juga bisa. Cuma pastiin kalau misalkan mau bikin dashboard itu adalah dashboard yang sebelumnya udah ada atau new dashboard. Kalau misalkan new dashboard, kalian harus ketik dulu namanya di sini, misalkan dashboard 1 gitu. Itu nanti di sini baru kalian bisa melakukan pin kalau misalkan ini. Kalau kalian ketik, ya dia nggak bisa gitu loh. Yaudah, saya bikin dashboard baru aja. Saya namain dashboard 1, ini kita pin. Kalau misalkan udah dipin, nanti langsung muncul nih, kayak gini.
dia bilang kalau misalkan udah berhasil dipin, terus kita bisa langsung go to dashboard. Kalau kita udah go to dashboard, di sini nanti langsung muncul nih dashboardnya, langsung muncul tampilan dashboardnya. Terus habis itu di dashboard ini tuh kalau misalkan kalian lupa cara buka dashboard gimana, itu ada di My Workspace. Terus habis itu bisa lihat di bagian All. Nah, ini cari yang type-nya itu adalah dashboard. Ini tadi kan dashboard 1 tinggal dibuka, nanti langsung arahin kita ke dashboard kita. Tuh. Terus selanjutnya, jadi di dashboard ini sebenarnya kita bisa bikin dashboardnya itu adalah set as featured. Set as featured itu kayak semacam mirip-mirip sama favorit gitu. Cuma sebenarnya kalau misalkan kita klik yang ini set as featured dashboard, di sini dia kayak cuma bilang dashboard 1 is now your featured dashboard. Cuma kalau misalkan kita lihat di home pun, itu tuh nggak ada gitu loh feature dashboardnya. Maksudnya kayak kalau misalkan udah di refresh pun, si dashboard 1 itu nggak ada di bagian atas gitu loh. Jadi nggak bisa dilihat, nggak ada tulisannya. Tuh paling cuma ada tulisannya di recent. Tuh jadi daripada kita bikin yang itu, dibikin set as feature, ini mending kita disable feature, terus habis itu pakai yang favorit gitu. Jadi kalau misalkan kita udah klik favorit, otomatis kan nanti dia bakal muncul nih di bagian sini, di bagian favorit. Terus udah gitu kalau misalkan di bagian home, dia itu juga nanti langsung ada di atas sini nih. Kalau misalkan di refresh, tuh dia ada di bagian sini, di bagian favorit. Jadi di bagian pertama. Tuh, jadi daripada yang set as featured, mendingan di favorit aja dashboardnya. Nah, terus si dashboard ini tuh juga sebentar. Bentar, tadi ada masalah di sinyalnya. Nah, terus si dashboard ini tuh juga bisa kita subscribe. Jadi, kalau misalkan dashboardnya itu kita subscribe, itu tuh nanti kita bakalan dapat notifikasi tentang konten-konten apa yang berubah. Terus habis itu kayak misalkan ada perubahan dari dashboardnya, gitu-gitu nanti ada ininya, ada pemberitahuannya. Nah, kalau untuk yang subscribe ini, itu tuh kita harus upgrade ke Power BI Pro. Cuma kalau misalkan kita mau lihat mengenai subscribe itu tampilannya gimana, bisa kita lihat dulu di videonya sebentar. Ini di play. Terus itu ada di sini. Nah, oh ini di off aja. Nah, kurang lebih tampilannya itu kalau misalkan kita klik yang subscribe tadi itu bakalan kayak gini. Jadi ada subscribe to emails gitu, terus nanti kita masukin email address-nya, subjeknya apa, include an optional message-nya apa, terus frekuensinya ini bisa kita atur. Tuh kayak daily ada Sunday, Monday, gini-gini hari, schedule time gitu-gitu. Nah, jadi subscribe itu ya kurang lebih fungsinya sama kayak kalau kita subscribe di YouTube, gitulah kurang lebih. Tuh, terus selain subscribe, di dashboard ini kita juga bisa lihat yang si related content. Jadi kayak konten-konten apa aja yang related sama ini. Nih, misalkan pakai yang lebih ini. Salah, bukan di report, tapi di dashboard. Sebentar. Nah nih, misalkan si related content, oh sama juga nggak ada. Jadi kayak related content tuh konten apa aja yang relate sama dashboard kita ini. Terus habis itu kita juga bisa open ini, open lineage view.
Nah, kalau misalkan yang ini tuh kayak kita bisa lihat kayak silsilahnya, kayak semacam garisnya tuh gimana gitu. Tuh, jadi kayak misalkan dari dataset human resource ke human resource, terus abis itu ke dashboard human resource sample. Nah, kalau misalkan kita mau bikin lebih ini, nih misalkan saya naruh dari sini ke dashboard yang human resource. Pin, terus habis itu ke my workspace, terus yang ini juga mau saya masukin ke yang human resource sample. Nah, pas kita buka di human resource sampelnya, terus habis itu klik yang ini, nanti dia itu kayak ngasih lihat pergerakannya, kayak isi dari itu. Nah, nih. Jadi, kita dari data finansial, terus ke financial report. Ini financial report, terus ini dataset yang warna oranye-oranye ini tuh adalah datasetnya. Terus dari masing-masing dataset kan jadi report, terus semuanya itu ada di dashboard human resource gitu. Jadi lineage itu kayak semacam apa ya, silsilah lah gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk materi yang kedua itu sampai situ. Jadi publish Power BI. Jadi diklik publish aja di sini. Terus untuk materi yang ketiga yaitu print and export dashboard and report. Jadi ini gimana caranya kita ngeprint dan ekspor data. Ini kita langsung contohin aja. Kita langsung contohin. Ini kan kita udah ada di dashboard nih. Kita udah ada di dashboard. Terus kalau misalkan mau kita print gimana? Itu kita tinggal klik yang file di bagian sini. Terus habis itu tinggal print this page. Nah, nanti seperti biasa bisa langsung kita print. Ini bisa save as PDF atau bisa kalian pilih printer kalian itu namanya apa gitu. Bisa kalian pilih. Terus untuk layoutnya ini bisa kalian pilih mau portrait atau landscape gitu. Ini cuma kalau misalkan portrait dia kepotong, jadi saya pilih yang landscape. Terus di bagian more settings, nah di bagian more setting itu ada bagian option sama ada background graphic. Nah, header and footer itu apa? Jadi header and footer kalau misalkan di sini tuh isinya kayak nanti muncul di header itu adalah judul dari si dashboardnya apa, title-nya apa, sama waktu kalian ngeprintnya itu kapan gitu. Nah, untuk yang background graphic ini sebenarnya ya udah gini doang, kayak ada bisa sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan kalau yang background grafik. Nih paling cuma yang kayak di bagian sini-sininya nih kayak lebih ke bingkai gitu. Nah, itu kalau misalkan kita mau ngeprint di bagian dashboard. Terus selanjutnya di bagian dashboard ini si tilesnya ini bisa kita ekspor ke Excel. Jadi bisa jadi di bagian tiles, terus habis itu pilih yang titik 3, terus habis itu pilih ya export to CSV. Jadi CSV itu ekstensi yang bisa kita pakai di Excel juga. Jadi di Excel itu bisa pakai ekstensi CSV. Terus ini tinggal kita klik aja. Terus nanti dia itu kayak ngedownload gitu datanya. Nih, ke-download datanya, data CSV. Kalau misalkan udah di-download, terus kita klik open. Download datanya, terus klik open. Nah, nanti dia bakal ngebuka Excel-nya. Sebentar, loading Excel-nya rada lama. Nah, nanti jadinya kita bisa ngeliat datanya gitu dalam bentuk Excel. Sebenarnya cuma kayak gitu sih fungsinya. Nah, jadi ini nanti ditampilin datanya dalam bentuk Excel. New hire count, new hire supply, actives.
year on year percent change gitu. Nanti muncul datanya dalam Excel. Sebenarnya cuma kayak gitu. Kurang lebih. Kalau misalkan kita ekspor datanya ke CSV. Terus kalau misalkan itu kan tadi kita coba di bagian dashboard kan. Di bagian dashboard. Nah, kalau misalkan kita coba di bagian report itu juga sama. Nih, misalkan di report ini Human Resource Sample, ini tulisannya report, dibuka. Terus habis itu kita bisa ke file, terus habis itu bisa print this page juga. Nah, ini lebih lebar. Terus kalau misalkan di header footernya di onin, ini kan header footer, itu nanti di atasnya tulisannya ada judul reportnya apa, sama di bawahnya itu ada linknya gitu, link dari reportnya. Tuh, kalau misalkan mau itu tinggal di klik save aja gitu. Ini saya cancel aja. Terus selain itu kurang lebih juga sebenarnya sama di mana namanya? Di report ini bisa ekspor data. Cuma nah nih bisa ekspor data, bisa di summarize data, underlying data, file formatnya apa gitu-gitu. Nanti tinggal klik export, terus nanti bakalan ngelink lagi ke Excel gitu. Sebenarnya sama aja. Nah, itu sampai di print and export dashboard. Oh, tapi kalau misalkan di ini tuh bisa ekspor lewat sini juga bisa nih. Jadi kalau misalkan di report itu bisa di analyze in Excel gitu. Ekspornya langsung analyze in Excel, cuma harus Pro kan. Harus Power BI yang Pro. Nah, gitu. Jadi kalian kalau mau coba nggak apa-apa. Kalian kan belajarnya cuma sebentar aja. Jadi bisa dimanfaatin nih free 60 harinya. Cuma kalau misalkan saya kan nanti masih ngajar lagi ke depannya, jadi nggak saya bikin Pro Power BI-nya gitu. Nah, kalau udah, terus kita next. Sekarang manually republish and refresh your data. Nah, manually republish and refresh your data ini maksudnya adalah cara yang tadi yang di bagian publish ini. Jadi kayak saya itu udah nge-publish. Cuma habis itu saya melakukan perubahan di Power BI Desktop gitu terhadap visualisasinya. Terus udah gitu mau saya republish ke Power BI service-nya. Nah, itu sama tab-nya, tinggal klik publish, terus habis itu nanti publish to Power BI service gitu-gitu. Nah, terus nanti dia bedanya itu bakal muncul yang ini. Replace this dataset. Gitu. Jadi kalau misalkan kita nge-refresh datanya secara manual, itu kita melakukan republish aja. Gitu. Jadi publish ulang di Power BI Desktop. Terus nanti bakalan muncul kayak gini, terus tinggal klik replace. Nah, nanti jadi dataset sama reportnya itu bakalan ke refresh sendiri gitu, sesuai sama data baru yang kita publish. Tuh. Ini untuk materi yang ketiga. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang ke materi yang keempat. Jadi materi yang keempat itu adalah introducing Power BI Mobile. Jadi di sini kita mau lihat gimana bentuk dari Power BI kalau misalkan di handphone. Tuh. Nah, ini saya stop share screen dulu karena saya mau nunjukin gimana bentuknya si Power BI mobile-nya. Sebentar. Nah, jadi kurang lebih Power BI mobile kalau misalkan kalian udah download gitu kan di App Store atau di Play Store, nah nanti tampilannya itu kurang lebih kayak gini. Dan pertama kali, kalau misalkan pertama kali banget kalian download si Power BI mobile-nya, itu nanti kalian diminta buat login. Nah, login-nya itu kalau bisa
ya udah karena kalian kan cuma punya akun mahasiswa ya, jadi login aja pakai akun mahasiswa dan nanti dia itu isinya bakalan sama sesuai sama di Power BI service kalian. Ini bisa kita lihat. Jadi di halaman pertamanya home-nya itu ada frequency sama ada recents gitu. Tuh kalau misalkan di scroll ke bawah itu isinya recent kalian. Jadi kayak apa yang udah kalian buka. Terus selanjutnya kita lihat ke bagian favorit. Di bagian favorit ini nggak ada karena saya belum ngeklik favorit apa-apa di dashboardnya. Cuma kalau misalkan kita udah nandain favorit kayak tadi, itu kayak dashboard yang udah kita favorit, nanti bakalan muncul di section favorit ini. Terus selanjutnya ada apps. Kalau misalkan di apps ini nanti bakalan dibahas sih lebih lanjut. Jadi, dan kalau misalkan mau pakai apps ini, kita harus pakai Power BI yang Pro. Jadinya, ini untuk pengetahuan aja nanti, untuk pembelajaran juga. Terus selanjutnya adalah di bagian workspace. Di bagian workspace ini kurang lebih isinya juga sama kayak kalau di My Workspace gitu di mana? Di Power BI Service di web. Terus ini bisa kalian lihat dibagi juga ada all, terus ada report sama ada dashboard. Coba kalau kita ke bagian report. Kalau kita ke bagian report, terus nanti di sini ada report kalian itu apa aja. Terus kalau kita ke bagian dashboard, sama nanti dia itu ngelis dashboard apa aja yang kita punya. Sekarang kita coba lihat ke sales and marketing sample dashboard. Jadi pas kita klik di sales and marketing sampelnya itu, nanti isinya sama persis kayak dashboard kalian di Power BI Service gitu. Nah, isinya visual-visual yang udah kalian pin. Terus kalau misalkan diklik salah satu visualisasinya atau salah satu tilesnya, nah nanti dia itu langsung kayak ya udah jadi tampilan focus mode gitu. Kalau misalkan di Power BI Service kan kita harus klik focus mode dulu. Nah, kalau di Power BI Mobile tuh tinggal kita klik aja focus mode-nya. Terus kalau misalkan kita full screen lagi itu juga masih bisa. Jadi kita tinggal klik yang panah segitiga itu, yang kayak logo full screen gitu. Nah, kalau misalkan mau di back, bisa tinggal di back aja buat dibalikin ke ukuran semula. Nah, udah habis itu dia balik lagi ke ukuran semula. Sekarang kita balik ke home. Balik ke menu home. Nah, gitu. Terus udah gitu, selain itu, selain quick access-nya ada juga bagian activity. Ada bagian activity. Jadi di activity ini kita bisa lihat apa aja tadi yang udah kita buka gitu loh. Kayak kita kurang lebih sih gunanya sama aja kayak recent sih sebenarnya gitu. Nah, jadi kayak gini aja bagian di Power BI Mobile kurang lebih. Jadi isinya emang mirip banget juga sama di Power BI Service gitu. Sekarang kita mau lanjut ke materi yang 8.5. Nah, materi 8.5 ini saya balik lagi ke laptop. Kita balik lagi ke laptop. Nah, untuk materi yang 8.5 ini adalah create workspaces in Power BI. Jadi ini kita mau create groups gitu di Power BI. Nah, untuk create workspace seperti yang udah saya singgung sebelumnya. Jadi workspace di Power BI itu sebenarnya itu adalah bisa dibilang dia itu groups gitu loh. Jadi grup di Power BI itu namanya My Workspace. Bukan My Workspace tapi Workspace gitu. Nah, untuk create workspace ini kita diperlukan Power BI Pro. Dan karena saya belum pakai Power BI Pro, nanti kita lihat dulu videonya aja. Karena ini tuh cuma sebagai pengetahuan kita aja gitu loh.
Nah, terus gimana caranya kalau mau bikin workspace baru? Ini tinggal klik workspace di sini. Terus habis itu klik yang create workspace. Itu nih kan harus yang pro. Jadi kita lihat aja videonya. Kita tonton. Saya pakein subtitle biar kedengeran, biar lebih jelas. If you want somewhere for multiple users to be able to collaborate and edit reports and dashboards together, then a workspace is the place to do that. You can set up admin and member roles so that different people can have different levels of access to that workspace and to the content within there, and then share those and collaborate on them in different ways. Let's show you how you can do that. So I've currently got just a report sitting in my workspace. That's what I'm looking at the moment. But I'm going to go and create a new workspace that will let me put content into somewhere that other people can get access to. So this is going to be our Van Arsdale work group. And I can choose a few different options as to who has access to see what's in this group or in this workspace. So I can choose public or private. If it's public, anybody inside my organization can see what's inside there. If it's private, only approved members who have joined the group workspace can get access to it. I can also choose whether any member has the right to edit that Power BI content or whether only. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Pas kita buka si Power BI-nya, kalau misalkan kita udah klik di sini, terus habis itu create workspace, nanti kita muncul kayak gini, create group. Nama grupnya apa, terus habis itu grup ID-nya apa, terus di bagian sini bisa kita lihat tipe grupnya itu mau public atau private. Terus di sini juga ada pengaturan members can edit Power BI content atau members populate this. Sebentar, ada kita refresh dulu videonya. And you can see that we'll automatically populate this as you start typing with email addresses from your Active Directory. Admins or members of that workspace. Sekarang rada and I can save that off. Nah, jadi kurang lebih gitu ya.
kalau misalkan kita pilih, jadi tadi nama grupnya apa. So that will now go and create the workspace. Sebentar, saya refresh lagi dulu sebentar. If you want somewhere for multiple users to be able to collaborate and edit reports, Amanda. Nah, nih, lebih jelas. And you can see that we'll automatically populate this as you start typing with email addresses from your Active Directory. I can then choose whether these Nah, jadi kalau misalkan kita udah klik nih membernya, udah add member, nah nanti kita bisa pilih dia itu bakalan sebagai admin atau nanti sebagai member. Kalau misalkan dia admin berarti dia bisa sama aja gitu kayak kalau misalkan kita bikin grup di WhatsApp atau bikin grup di Teams juga, kalau misalkan kita sebagai admin berarti kita bisa ngotak-atik grup itu lebih details lagi kayak bisa kita add member, nge-kick orang gitu-gitu dan segala macamnya. Cuma kalau misalkan member ya berarti dia cuma lihat aja apa yang ada di dalam workspace-nya gitu. Users are admins or members of that workspace. And I can save that off. So that will now go and create the workspace for me. And now I can see that I'm here in the Van Arsda workspace group, and I can start adding data sets or reports or dashboards to put some content into this group. I can see that that workspace is going to appear in my list of workspaces alongside all of the other ones that I'm a member of. And if I want to go back and make any changes to it, I can edit it by clicking the ... menu next to that workspace. I'll get that same panel. Nah, kalau misalkan sebagai admin, itu tinggal bisa edit grup kayak tadi, pencet yang ×3 ini, terus nanti dia bisa ngedit lagi tuh grupnya, bisa add member. Before, and I can come back and add new members or change their permission. And then adding content into this workspace is just like adding it into your My Workspace area. Nah, terus udah gitu gunanya juga sama. Jadi kayak mirip banget sama My Workspace kita. Kalau misalkan mau apa namanya? Mau masukin report atau masukin dataset itu bisa kita lihat yang content pack library atau import or connect data gitu-gitu pokoknya. Kurang lebih My Workspace itu gitu. Jadi grup di mana ada beberapa orang gitu loh nge-share itu jadi lewat grup dan di grup itu ada data-data yang mana semua orang di situ tuh bisa akses, cuma nanti kebagi lagi jadi 2, jadi ada admin juga, ada member doang juga gitu kurang lebih untuk workspace di Power BI. Tuh. Nah, untuk materi yang ini sebenarnya nggak apa-apa kok guys kalau misalkan nggak kita praktekin. Jadi ini kayak cuma sebagai insight aja buat kita gitu. Nah, yang selanjutnya adalah build apps. Seperti yang saya bilang tadi, build apps itu kayak kalau misalkan kita mau nge-publish-nya itu langsung 3. Jadi ada datasetnya, report-nya, sama dashboard-nya. Sebenarnya si build app sama si workspace itu kurang lebih mirip sih. Cuma bedanya kayak kalau misalkan si workspace itu kan kita nge-add dulu orangnya satu-satu. Cuma kalau misalkan yang build apps itu nggak usah gitu loh. Dan untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung lihat ke videonya karena si build app ini tuh harus pakai Pro juga sama. Jadi untuk apps-nya itu bisa kita lihat di bagian sini, apps. Terus habis itu di sini. Nanti kayak gini. Terus kalau misalkan tampilan kalian kayak saya nih, tulisan ini kuning nggak kelihatan itu bisa kita kecilin aja nih di sini. Nah, bisa kita kecilin kayak gini. Terus habis itu tinggal kita klik yang Get Apps.
Terus kita klik, nah nanti muncul nih macam-macam apps yang bisa kita akses gitu. Terus kalau misalkan dari organizational apps itu saya ada ini, dan ini adalah core ini saya, jadi dia punya apps gitu. Cuma kalau misalkan saya mau klik get it now, nanti juga bakalan harus pro. Itu loh, harus Power BI yang pro. Terus ini ada template apps gitu. Jadi bisa get apps. Terus kalian juga kalau misalkan kalian lupa, kalau kalian mau get data, misalkan di Power BI service kalian masih kosong gitu, kenapa terus habis itu mau nambahin sampel-sampel data itu kita bisa klik yang get data, terus habis itu ke bagian samples gitu. Terus nanti di sini ada beberapa sampel yang bisa kita pakai. Itu atau dari my organization, services, files, databases gitu-gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu videonya. Ini saya close aja, yang lain build apps. Oke. Once you have your content and you're ready to share it with others in your organization, you can package up all of the content in your workspace as an app and share it out. So to do this, when you're looking at all the content in your workspace, you'll see that you have a button in the top right called Publish App. Nah, jadi kalau misalkan yang di video itu kita di bagian My Workspace, habis itu di bagian dashboard, terus kita klik yang Publish Apps. Cuma kalau misalkan kita lihat di My Workspace kita, itu di sini nggak ada Publish Apps. Jadi kayak caranya itu lumayan berbeda antara yang di video sama di Workspace kita. Tuh. Nah. And when you click that, we'll walk you through the flow of publishing all of the reports and dashboards and data sets within that workspace. So the first thing that you're going to do is you're going to give a description. So in this case, this app shows all the financial data for Van Arsdale. And you'll pick a color that just adds a little bit more personality to your workspace. I'm going to go with purple because that's my favorite color. And then you'll check out what content is going to be published as part of the app. As I mentioned, this is everything that's within that workspace. So I had 1 dashboard, 2 reports, and 2 data sets. And then I'll also pick what my landing page for my app is going to be. So this is what, when people go directly to your app, what they will land on first. You can either pick a specific dashboard or report from the app for them to land on, or if you want, you can pick none, and then they will just land on a page that just lists out all of the content for them to pick between what they want to go to. So in my case, I want them to land on the dashboard first, so I'll select. Jadi ini di sini masih ngebahas mengenai hal-hal pengaturan gitu yang bisa dilakukan sebelum kita nge-publish apps-nya. Gitu. That. And then the last step you have to do is decide who has access to this app. So it can either be everyone in your entire organization or specific people or groups that you can define based off of their email. So I'm going to go with entire organization in this case. And then now that I've gone through all the steps, I hit finish. It will confirm with me that I'm ready to actually publish this app. And once I agree, it will start publishing, and then I'll have a success dialog show. And an important piece of this success dialog is it gives me the direct link to that app as well. So I can copy that and share it out. So now that my app is successfully published, there are a couple of ways that people can go and find this app. I can either take this link, and whenever they navigate to that URL, they will be asked to add this app to install this app, and it will get.
Nah, jadi kayak gitu. Jadi, kalau misalkan udah kita publish apps-nya, nanti dia muncul bentuknya kayak link gitu, terus itu nanti link-nya itu yang bakal kita bagiin gitu ke orang-orang, dan nanti kalau misalkan orang itu ngakses link itu, nanti bakal ada tulisan kayak gini. Jadi, add Van Arsdale sales app to apps gitu. Dan, oh iya, sebenarnya kalau misalkan kita mau publish apps itu, jadi kita harus punya apps dulu di sini. Terus nanti dia itu bakalan ke publish gitu. Di sini tulisannya ada tulisan publish apps. Cuma karena ini saya nggak pro, jadinya nggak ada. Makanya kita nonton videonya aja. Added to the apps section of their workspace. And so once they hit add, they'll now go to that app. And whenever they go back to look at their apps, they'll see this app. They can also find any apps within their company using the store. So that'll be this Get App button. And from here, they'll see all the apps within the organization, including the one I just published. So if I search for Van Arsdale, this is the app. Nah, jadi untuk cara yang pertama, tadi kan kita bisa kasih link ke orang gitu kan, terus nanti orang itu bisa akses app-nya. Terus cara yang kedua, itu orang itu bisa klik yang Get Apps ini, terus nanti pilih yang Organizational Apps, dan nanti di sini muncul nih kayak ini, apps yang udah di-share ke sesama organisasi gitu. App that I had just published in this video. So once you have your app and it's out in the world, you're bound to want to make some changes to this app at any given time. And to do that, it's really easy. You go back to the workspace that you created the app from. And then from here, you make any kind of changes. For example, I want to add this donut chart to my dashboard. I add it to the dashboard. I position it nicely where I want it to go. So let's say I want it here. Resize things. And now that I have my updated dashboard, I want to republish my app. So what I'll do is I'll go back to Nah, kalau sekarang dia itu karena dia tadi udah melakukan kan tuh perubahan-perubahan, jadi kayak dia udah ngerubah dashboard dia, terus dia mau nge-publish ulang gitu. Nah, caranya itu sama, jadi nanti dia klik juga nih publish apps ini. Nah, ini kita lanjut lagi videonya. the entire workspace, and I will select the publish app button again. So while I made all of those changes, they were local just to the people who are part of this workspace. But now that my changes are all official and they're ready to go, I'll go back to publish, and you'll see they asked me I can go through the flow again and make any changes required. And once I'm ready, I can hit the update app button. And once I confirm I'm ready to update, it will republish the app. And now everyone who has previously installed this app will be able to see these changes. So apps is just a really great way for you to be able to share the content of your workspace with everyone within your company. Jadi gitu, sebenarnya kurang lebih kegunaannya sama aja gitu loh kayak workspace. Cuma bedanya mungkin kalau misalkan di workspace itu kan ada admin, terus habis itu ada member, dan di mana si admin ini kan terus udah gitu si admin sama si member ini bisa ngedit atau bisa cuma lihat doang si workspace si isi dari workspace-nya. Tuh, jadi kalau misalkan di workspace bisa langsung ke update gitulah pokoknya si perubahan-perubahannya. Cuma kalau misalkan di build apps, jadi ada beberapa yang harus kita harus update dulu gitu loh si apps yang kita punya gitu loh, biar orang lain juga bisa lihat perubahan yang udah kita lakuin gitu. Nah, iya kurang lebih kayak gitu sih. Dan kalau misalkan untuk isinya, si apps itu juga sama. Sebenarnya isinya ada dashboard, report, sama dataset. Dan kalau misalkan di workspace itu juga kurang lebih isinya pasti bakalan kayak gini sama. Jadi nanti ada all content, dataset, data flows gitu.
Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ke-7, yaitu use apps. Nah, untuk use apps ini sama juga, jadi harus pakai yang Pro. Jadi gimana caranya kalau kita mau pakai apps gitu kan, terus atau kita mau update apps, jadi kita lihat aja videonya. So we've already created a content pack. And we've created a group to go with it. And we're actually going to use these two things together to create an instance of that content pack for everybody in the group. I'm currently looking at my workspace, but I'm going to navigate back over to the finance group that I set up before. As we saw, there aren't any dashboards, reports, or data sets here. But I'm actually going to use the content pack that I created and set one up here. So I'm going to browse content packs from my organization rather than content packs from those third-party software as a service applications. And now I get a list of all of the content packs that are available in my organization. This is the finance content pack that I just generated. And you can see it was published just a minute ago. And I can see the description that I put in. That's why it's really important to fill in something meaningful here and add a nice image so that people can find it. There may be many content packs that people have published around your organization, and you want yours to be available. When I hit connect now, it'll actually start importing the dashboards, the reports, and the data sets that were configured into that content pack. So I can see the dashboard, I can click through to the reports underneath it, and if I want to start exploring the data set from just from the data set, I can do that as well. When I do that, I'm actually prompted to personalize this content pack. What I'm doing is creating a copy of the content pack where I can make changes, but I'm kind of disconnecting it from the published version of the content pack. It's creating a copy of the package, as you can see. Sebentar, kayaknya kalau yang ini nggak pro deh, kayak saya salah. Ini kayaknya bisa pakai get data, terus discover content, my organization. Oh iya sih, dia pakai apps, ya harus pro ternyata. Jadi kita lanjutin aja nonton videonya. See? And it now means that if the owner of the content pack makes changes, such as moving things around on the dashboard or adding new reports, I'm no longer going to get those updates. But I can now come in and I can edit these reports. I can add and remove visuals. I can even go and change the data set underneath it and explore creating reports from scratch. Jadi ini kayak semacam kita tuh bisa ada editing juga di Power BI Service gitu loh. Di sini kan kayak ada fitur-fitur di Power BI Desktop yang masuk ke dalam Power BI Service gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai konten ke get data, terus habis itu discover content, my organization gitu kan. Terus habis itu nanti di sini muncul apps-nya. Terus kita pilih-pilih apps-nya, terus kalau misalkan udah diklik, dan kalau misalkan kita mau edit-edit itu bisa. Jadi nanti tampilannya itu bakalan kayak si Power BI Desktop gitu. So it's a simple way content packs then are a simple way to reuse content that other people have published within your organization. Jadi gitu kurang lebih untuk materi yang use apps. Jadi gimana kita bisa pakai apps-nya. Jadi kalau misalkan kita udah bisa akses apps-nya gitu, kayak tadi caranya yang get data gitu, terus nanti kalau misalkan kita mau edit-edit atau kita mau tambah visualisasinya itu bisa, dan nanti tampilan editingnya itu yang muncul itu mirip sama di Power BI Desktop gitu guys. Dan sekarang kita lanjut lagi ke materi yang ke-8. Materi yang ke-8 ini adalah Integrate OneDrive for Business with Power BI. Jadi kita di sini mau manfaatin OneDrive gitu buat get data kita. Jadi OneDrive itu kurang lebih sama kayak Google Drive gitu. Jadi di mana kayak semacam suatu penyimpanan yang bisa diakses sama orang lain juga gitu.
Google Drive kan gitu. Cuma kalau misalkan OneDrive itu punyanya Microsoft gitu. Nah, kalau misalkan OneDrive ini bisa kita akses. Jadi, caranya kita klik Get Data. Nah, nanti kan muncul nih kayak gini. Terus habis itu, pilih yang OneDrive. Kok nggak ada ya? Kayak ini. Nah, ini. Jadi, kita klik Get Data. Terus habis itu pilih yang Files. Ini, klik Get. Terus habis itu pilih yang ini, OneDrive Business atau yang OneDrive Personal. Kalau misalkan yang OneDrive Personal, saya sih kayaknya nggak ada filesnya. Tuh, jadi nanti harus login gitu-gitu. Jadi masuk ke OneDrive kita sendiri, pribadi. Cuma kalau misalkan yang OneDrive Business, nanti dia langsung ngarahin ke OneDrive-nya TSM gitu. Karena kan kita organisasinya TSM. Nih, Microsoft Teams Chat Files. Kok nggak ada ya datanya? Oh ya, nggak ada datanya. Karena ini saya pakai akun yang mahasiswa. Kalau misalkan saya pakai akun yang apa namanya? Oke, sebentar deh saya coba sign out. Terus habis itu pakai akun yang satunya. Kita login lagi. Nah, get data. Tadi kan caranya get data. Terus habis itu ke bagian files, OneDrive, Business. Terus habis itu Microsoft Teams Chat Files. Nah, nih, jadi nanti data-datanya itu ada. Jadi apa aja nih data-datanya yang di-share sama kalian gitu. Nah, di sini saya contohnya pilih yang ini deh. CA Sales CSV. Ini tuh sebenarnya dalam bentuk Excel dia. Jadi CSV. Kalau misalnya udah diklik, abis itu klik connect. Terus nanti dia bakal importing data. Jadi importing data ke workspace kalian. Nah, kalau misalkan udah, nanti dia langsung muncul kayak gini nih, atau muncul dashboardnya juga nih. Kayaknya saya sebelumnya udah pernah coba import data yang ini. Jadi nanti datasetnya masuk, terus habis itu dashboardnya juga masuk. Cuma dashboardnya kayak gini doang tampilannya. Saya juga kurang paham. Kalau misalkan data yang lain, kita coba deh. Files, terus habis itu OneDrive Business. Misalkan yang financial sample. Nah, nanti dia itu pilihannya ada import data into Power BI. Jadi kayak connect data, workbook. Kita bisa create Power BI report, dashboard, gitu-gitu. Sama yang satu lagi connect, manage, and view in Excel. Jadi kita, jadi kalau misalkan di Excel kalian itu ada visualisasinya gitu di Power. Jadi kan di Excel itu kan bisa kita, kan ada ininya ya. Jadi di Excel itu kita juga bisa bikin chart kan. Nah, kalau misalkan di Excel itu ada chart, terus habis itu kita mau masukin ke Power BI itu bisa pilihnya yang ini. Cuma kan di data yang financial sample itu nggak ada chartnya. Jadi kita pilihnya yang ini aja, import Excel data into Power BI. Nah, kalau udah, ini biasa dia proses. Nah, kalau udah, sekarang coba kita ke dashboard-nya. Sama, jadi emang belum ada ininya. Belum ada, apanya namanya, tiles-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau add tiles, ini bisa kayak content, image, text box, gitu-gitu. Ini bisa disesuaikan aja sama kebutuhan kalian gitu. Cuma datanya ini emang udah masuk sebenarnya di sini. Cuma dalam bentuk dataset. Kalau misalkan kalian mau ini create report, itu bisa. Nih, build visual with your data. Oh, ini bisa nih guys. Jadi kita bisa bentuk si reportnya itu di sini. Misalkan bikin pie chart. Terus habis itu misalkan di sininya legendnya. Terus habis itu sininya values-nya profit gitu. Profit by month. Nah, nanti di sini muncul deh tuh visualisasinya. Nah, gini. Kalau misalkan udah, tinggal klik save aja. Terus nama reportnya
Jadi di sini kita sama-sama explore Power BI ya, karena saya juga sebenarnya baru juga menggunakan Power BI. Jadi kalau misalkan masih ada kurang-kurang, saya juga minta maaf gitu. Jadi gitu guys. Terus habis itu kurang lebih kayak gitu ya untuk materi yang integrate OneDrive for Business. Oh ya, terus setelah kita masukin datanya tadi, datanya ini tuh bisa kita sebenarnya nggak cuma dari OneDrive itu. Jadi misalkan kita ke bagian dataset. Nah, terus habis itu di bagian dataset ini nanti ada ini ya tulisan ini nih, refresh now atau schedule refresh. Nah, jadi ini tuh kita kalau misalkan datanya ini nanti ke update gitu, terus habis itu yang di Power BI ini mau kita update itu juga bisa. Jadi kita bisa update manual. Kalau kita update manual itu kita klik yang ini, refresh now. Cuma kalau misalkan kita mau yang update otomatis itu kita bisa klik yang schedule refresh. Kalau misalkan kita klik schedule refresh, nanti muncul setting kayak gini. Terus habis itu nanti di sini tulisan OneDrive refresh. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ini kita on, nanti dia bakal nge-refresh filesnya itu setiap jam nih, hourly. Gitu. Terus untuk yang dataset lain yang bukan dari yang bukan dari OneDrive, oh nggak bisa kalau misalkan yang bukan dari OneDrive. Nih, refresh can be scheduled because the data doesn't contain any data model connections. Jadi, kalau misalkan dia datanya itu emang bisa di-refresh, nanti dia bisa schedule refresh. Cuma kalau misalkan nggak bisa, jadi dia nggak bisa gitu. Ini kalau misalkan yang financial sample bisa, yang ini bisa. Tuh, nah ini juga bisa nih praktek Power BI 1. Jadi, tergantung juga datasetnya itu tipenya gimana. Gitu guys. Itu untuk materi yang ke-8. Sekarang kita mau masuk materi yang terakhir, yaitu publish to web. Nah, untuk publish to web ini, jadi kita mau nge-publish reports kita itu ke web. Dan nanti dia bakalan dalam bentuk link. Terus linknya itu dalam bentuk, dalam bentuk ini, kayak link biasa, sama ada HTML. Nah, sekarang kita coba aja ke sini, kita ke My Workspace, terus ke bagian konten, terus habis itu pilih yang rada banyak deh. Ini. Terus habis itu kalau misalkan kita mau publish, itu pilihnya yang dari sini. Jadi di bagian files, terus habis itu ke bagian embed report, terus habis itu kita pilih yang publish to web. Nah, kalau misalkan nanti deh kita lihat videonya, cuma kalau misalkan ini gini aja, pakai yang lain. Misalkan yang ini, financial sample, ini files, terus habis itu pilih yang embed ini. Oh, sama juga. Oke, jadi kalau bener ya, nanti kalau misalkan kita pilih yang ini, publish to web, nanti di sini ada pilihan, ada link yang biasa sama link yang HTML. Oke, kalau gitu kita nonton videonya aja. Nonton videonya. Kita mau lihat tampilannya gimana kalau misalkan tampilan aslinya gitu. Kenapa saya pakai caption? Karena pakai caption itu kayak memudahkan kita buat memahamin dari isi pembicaraan si orang yang jelasin gitu. Dan ini bisa kita pilih, cuma ya nggak ada bahasa Indonesia sih guys, jadi paling nggak bahasa Inggris gitu. If you've got your report and you want to share it with people on the web, what you can do is very simply go to the File menu. This is just for reports. And then go to Embed. And we've got two options. We can either paste onto our blog or website using a frame, or we can embed the content as a whole. So I can copy this, and you'll see what it looks like, whether it's in a frame or on a website. We've now got all of our information, but without the additional kita back bentar. Website. Nah, aduh.
website. Iya. Whether it's in as a whole. Nah, jadi di sini nanti muncul linknya itu dalam 2 gitu. Apa namanya, link yang pertama itu cuma link biasa, jadi nanti tampilannya itu kayak, nanti dikasih lihat, yang tadi tuh yang barusan yang dia ngopi linknya, terus habis itu dia buka linknya, nanti tampilannya gitu. Jadi kayak cuma tampilan report, kayak di Power BI Mobile tadi, jadi tanpa ada embel-embel di sebelah kanan dan kiri segala macamnya itu. Nah, kalau misalkan yang HTML, nanti kalau nggak salah yang muncul itu, ya udah dalam bentuk Power BI service gitu. So I can copy this and you'll see what it looks like, whether it's in a frame or on a website. We've now got all of our information. Nih yang saya maksud, jadi dia cuma tampilan reportnya aja begini. Jadi nggak ada di kanan kirinya, kan biasanya di sebelah sininya ada navigation pane, di sininya ada akun, informasi akun gitu-gitu. Nah ini nggak ada. Without the additional sidebar and all of the administrative tools you have, you can still go through the pages though. You've still got all the tabs that you would normally have. So it's set up in the same way, but you don't have any of the admin tools. Gitu, jadi kurang lebih kalau misalkan yang publish to web. Cuma kalau misalkan ke link yang bawahnya itu nanti bakal ngarahinnya itu ke Power BI service-nya gitu. Jadi bukan cuma dalam bentuk reportnya gitu. Nah, udah sekian. Gitu aja untuk materi yang ke-8 ini. Jadi kurang lebih masih membahas Power BI service dan beberapa pengetahuan juga buat kita. Dan tenang aja kok, yang dari video-video itu nggak bakal masuk prakteknya ke ini. Nggak bakal masuk prakteknya ke UAS kalian. Jadi emang itu cuma buat pengetahuan kita aja gitu loh, fitur-fitur yang ada di Power BI Service gitu. Nah, untuk yang pertemuan ini sebenarnya itu nanti bakalan ada tugas, dan tugasnya itu nanti saya bikin aja video baru, karena videonya itu nanti kita bikin di Power BI Desktop. Saya bikin video baru, soalnya takutnya nanti lemot gitu. Ya pokoknya nanti tugasnya itu saya jelasin di video baru aja. Atau nanti enggak ding, benar. Nanti bakal saya bikin video baru aja dan nanti bakal saya share. Jadi, thank you guys. Silahkan nonton video selanjutnya.